Jujur saja saya tidak tahu apa judul dari film ini, tapi setelah saya menontonnya di channel YouTube saya tertarik untuk mengulas film ini. Film diawali dengan datangnya 4 cewek cantik dengan pakaian seragam yang sepertinya mereka adalah seorang agen rahasia. Keempat gadis cantik ini bersenjatakan lengkap dan meringsek ke dalam sebuah bangunan atau rumah yang sepertinya markas para gangster. Misi dari keempat gadis cantik ini adalah untuk membebaskan salah satu rekan mereka yang ditawan oleh musuh. Setelah mereka sampai di depan pintu bangunan, mereka segera berbagi tugas. Mbak Paijah yang selaku sebagai pimpinan memerintahkan Suparmi sebagai penembak jitu dan mengawasi di atas atap. Kemudian tanpa basa-basi, ketika gadis cantik ini segera mengamuk mengobrak-abrik dan menembaki semua para gangster yang berjaga di depan bangunan, walhasil akibat serangan yang mendadak dan membabi buta para anggota gangster jatuh bergelimpangan terkena sambaran peluru dari 3 gadis cantik tersebut. Setelah semua para anggota gangster yang ada di luar dipastikan sudah pada modar, ketiga gadis cantik ini pun bersiap masuk ke dalam bangunan. Sedangkan di dalam bangunan sendiri para anggota gangster di dalam sudah mulai tegang dan bersembunyi di balik peti-peti sambil mengacungkan pistol mereka. Di luar Pak Ijah dan teman-temannya tidak mau gegabah masuk ke dalam, yang artinya nanti bisa jadi mereka akan setor nyawa. Untuk mempersingkat waktu, Pak Ijah melemparkan granat ke dalam bangunan sehingga menyebabkan ledakan yang dahsyat di dalam rumah. Setelah di dalam rumah berantakan, Pak Ijah dan kedua temannya langsung meringsek maju dan menembaki semua anggota gangster yang bertahan di dalam. Tidak pakai lama setelah terjadi hujan peluru, akhirnya seluruh anggota gangster yang ada di dalam bangunan pun berhasil mereka binasakan. Pak Ijah dan kedua temannya pun sama sekali tidak terkena tembakan dan mereka tetap seger kuarasan sehat walafiat. Sementara di dalam ruangan yang lain yang masih di dalam bangunan yang sama, tampak sesosok pria dengan tubuh terikat dan babak belur duduk di sebuah kursi. Tampaknya kedatangan Pak Ijah dan ketika temannya ke dalam markas gangster tersebut adalah untuk membebaskan teman prianya tersebut. Di dalam ruangan tersebut tampak teman Pak Ijah yang sudah babak belur sedang ditemui bos gangster dan kedua anak buahnya. Bos gangster tersebut memaksa kedua anak buahnya yang bernama Parto dan Paimin untuk membawa keluar teman Pak Ijah sebagai sandera. Sebenarnya Parto dan Paimin tidak mau keluar untuk melawan Pak Ijah dan teman-temannya. Namun karena bos gangster memaksa dan menodongkan pistolnya, akhirnya Parto dan Paimin pun keluar dengan membawa sandera. Sementara di luar, Pak Ijah dan teman-temannya masih mengamuk dan menembaki semua anggota gangster yang tersisa. Tidak beberapa lama Parto dan Paimin pun keluar dari dalam ruangan dengan membawa teman Pak Ijah sebagai sandera. Melihat teman yang mau dibebaskannya sudah dibawa keluar oleh Parto dan Paimin sambil ditodong senjata di kepalanya, maka Pak Ijah mau tidak mau menghentikan tembakannya. Terjadi negosiasi antara Pak Ijah dan Parto, yang mana Pak Ijah dipaksa untuk meletakkan senjatanya, karena kalau tidak teman Pak Ijah akan ditembak. Ketika mereka sedang bernegosiasi, tiba-tiba terdengar alarm berbunyi dari dalam tubuh teman Pak Ijah yang dijadikan sandera. Sontak mereka semua yang ada di dalam ruangan tersebut kaget dan terheran-heran. Pak Ijah yang curiga dengan keadaan temannya memberi isyarat untuk melangkah mundur kepada kedua temannya, karena Pak Ijah takut akan terjadi sesuatu kepada temannya yang dijadikan sandera. Sementara itu Parto memeriksa tubuh sandera dan membuka baju sang sandera, dan alangkah terkaget-kagetnya mereka ketika bajunya dibuka, ternyata sandera tersebut sudah melilitkan bom di tubuh sang sandera. Bersamaan dengan dibukanya baju sandera, bom yang melilit di tubuh sang sandera pun langsung meledak dan menewaskan Parto dan Paimin dan juga teman-teman mereka yang lain. Dan tentu saja teman Pak Ijah pun ikut terbunuh karenanya. Sementara Pak Ijah dan kedua temannya sempat melompat menyelamatkan diri hingga mereka pun lolos dari ledakan tersebut.